Katakanlah setelah dihitung BMR-nya menjadi 2000. Ya, dengan berat badan segitu, tanpa physical activity, dia BMR-nya menjadi 2000 kilokalori. Ya. Nah, kan kita harus defisitkan dia 300 kalori. Ya. Berapa lama? 300 kalori. Defisit. Supaya bisa mencapai 2000 kalori. Nah, itu yang pertama kita hitung, ya. Satu. Yang kedua yang kita hitung, kita mau menghilangkan 4 kg ini. 4 kg lemak kita hilangkan. Berarti dia dihilangkan untuk mencapai 2000 kalori, ya. Dia dengan cara 4000 gram, ya, kali 9 sama dengan berapa nih? 36 ya. 36.000. 36.000 kalori. Jadi dengan BMR sekian, kelebihan sekian, ya toh, dia menjadi 36.000 kalori over. Nah, sekarang kita mau turunkan, ya, per hari, katakanlah kalau 100, ini kita ngomong sama pasiennya. Kita ngomong sama pasiennya, saya akan turunkan ibu untuk menghilangkan 4 kg, saya perlu waktu 36.000 dibagi 100 sama dengan berapa hari? 3.600 hari ya? 360 hari. Jadi kira-kira ini 1 tahun. Ya. Kita ngomong sama pasiennya, Bu, saya turunkan ibu 1 tahun. Nah, sekarang bagaimana kita ngitung untuk makanan ibunya supaya dia bisa turun berat badannya selama 1 tahun. Ya. Tentu kita kembali ke sini lagi. Dia sekarang 2.300 dan BMR-nya 2.000 seharusnya. Seharusnya kan 2.000. Kita kalkulasi kebutuhan kalori berdasarkan BMR. Ya. Pertama kita hitung berapa sih dia perlunya. Oh. Kita hitung dulu, kalau dengan 2000 kalori sesuai dengan BMR, berapa dia kebutuhan lemaknya, karbohidrat. Ya. Kenapa? Mana? Ini kita katakan pada mereka, untuk menurunkan berat badannya mencapai 70 kg, kan gitu? Saya harus menghilangkan lemak 4 kg. Saya perlu waktu setahun. Berikan ancar-ancar ibunya. Kita buat aja sendiri supaya dia jangan merasa terlalu beban. Kita bisa buat 100, 200, 300. Bahkan kadang-kadang diturunkan sesuai dengan BMR. Jadi 300 kalori dia per hari. Ya, jadi hanya mendapatkan BMR saja dia. Nah, kalau mau diturunkan lagi 100 kalori, berarti dia 2.300 kurangi 100 kan? Jadi dia 2.200 kalori per hari yang kita rancang untuk dia. Itu. Ya. Jadi ini sama, jadi yang kita lihat di sini adalah si ibu, program kita. Program. Kan gitu. 1
kalori yang kita berikan berapa defisit. Yang dia butuhkan kan 2000 kalori. Ya. Seharusnya kan 2300, dia 2300 dalam kondisi gemuk, kan itu? Karena kita harapkan dia turun 70 kilo, kita pakai berat ininya dia yang 2000 kalori. Karena kita mau turunkan. Tapi itu belum defisit. Ya. Kenapa katakan belum defisit? Karena memang dia kebutuhan seharusnya segitu. Dengan tingginya segitu. Dia metabolismenya ya segini dia. Ngerti? Itu di atas kertas kita ngitungnya 2300 setelah dia dihitung berdasarkan rumus itu. Tapi sebetulnya yang dia perlukan cuma 2000 metabolismenya dia. Gitu, ya. Nah, kalau kita berikan 2000, dia tidak akan turun. Kenapa? Karena akan cepat beradaptasi menjadi ini dia. Dia menjadi 2000 dia. Oleh karena itu kita defisitkan. Defisitkan berapa? 100. Ya. 100 kalori karena kita kan pakai kita 100. Jadi dia mendapatkan 1900 dari BMR-nya. 1900 kita defisitkan. Nah, dari 900 itu kira-kira dalam setahun baru dia turun menjadi itu tadi. Jadi kalau kalori tadi 2000, ini kan seharusnya kan kalori seharusnya 2000 karena metabolismenya memang segitu kalau dia berat badannya segitu, ya. 2000 kalori. Nah, kita defisitkan 100. Defisit 100 menjadi 1900 kalori. Ya. 1900 kalori kita bagi terus. 50%-nya karbohidrat. Jadi berapa nih kalau 50% karbohidrat? Jadi 1900. 950 ya. 18, 950 dibagi 4. 950 dibagi 4. Karena 1 kalori, 1 gram karbohidrat 4 kalori kan? Ya. Itu jadi berapa gram dia sehari? Hah? 240 karbohidrat. Kalau udah begini jangan 100% dari nasi. Ya. 240 gram. Ya. Gram karbohidrat. Nah, nanti kemudian lemaknya berapa? Kalau lemak protein tetap kita pakai pegangan adalah 70 kalori berat badan dia. Ya. Yang kita harapkan. 70 kilogram. 70 kali 1,2 berapa? 70 kali 1,2 70 enggak, 84 kan ya? 84 gram 84 gram protein ini berapa kalori? Kali 4 84 kali 4 16 8 kali 4 32 33 336. Nah, dia sudah mendapatkan hampir 1900 tambah 336. Berapa nih? 190 150 tambah 336. Berapa ini? 1200 atau 1300 ya? 1300 ya? Ini dia sudah dapat 1300 kalori kan? Dari 950 ini dengan 336 dia sudah mendapatkan 1286 kalori ya dari karbohidrat protein lemak sekarang
Lemak kalau kita pakai 80%-nya, kalau 80%, 30%, katakanlah begitu, berapa nih? Dari 1900, berapa dia? 1900 kali 30% berapa? Bagi 3, 1900, 1800 bagi 3, 600 ya? 570 ya? 570 bagi 3, bagi 9. Berapa nih? Berapa gram dia jadinya? 570 bagi 9. Hah? 64 gram. Nah, 570 tambah 336 berapa nih? 900 ya? 900 tambah hampir pas sudah. Ya. Cocok dia. Iya kan? Dari karbohidrat dapat 950. Dari protein 336 berapa kalorinya dia? Jadi kan 1200 ya. 1200 sekian, 1300 ditambah 570. Ya. Jadi 1870 sudah hampir 1900. Cocok. Vitamin kita nggak hitung kalorinya kan? Dia kan requirement. Nah, terima kasih. Itu yang kita harus hati-hati. Karena rata-rata kalau kita ngambil itu dari buah dan sayur, ya, untuk vitamin dan mineral, itu harus kita hitung juga kalorinya. Disitulah kemudian kita akhirnya lemaknya kita korbankan. Lemaknya kita defisitkan. Ya, bukan 30%, ambil aja 15%. Gitu. Ya. Yang kita korbankan lemak atau karbohidrat untuk supaya mendapatkan jumlah yang itu tadi yang kita harapkan, yaitu 1900 kalori. Ya, ini defisit 100 kalori kan tadi dari 2000. Gitu Pak kira-kira. Setiap hari ini. Nah, nanti kalau dia sudah mencapai, biasanya dia akan turun berat badan setiap 2 minggu kita evaluasi. Ya. Nah, muncul nanti, dia akan turun nanti. Apakah dia tidak akan seperti linear seperti ini, dalam waktu 2 minggu, atau dalam waktu 2 minggu dia akan turun 1 tahun dibagi berapa itu. Biasanya pasti ada variasinya itu. Awal bisa sekilo dia turun, ntar besoknya lagi macet. Tahu-tahu dia turun cuma 100 gram gitu. Tiap 2 minggu kita evaluasi. Jadi walaupun kita ngitung di atas kertas seolah-olah seperti ini, dan dia akan baru turun 4 kilogram lemak fat excess itu menjadi 1 tahun, dan berat badannya turun 20 kilogram itu dalam waktu setahun, tapi nanti kenyataannya tidak seperti itu. Bisa kurang, ya. Apalagi kalau dia dalam waktu 3 minggu pertama tiba-tiba dia turun drop. Nanti tetap bisa dalam 3 minggu berikutnya macet. Ya. Kemudian biasanya kita evaluasi tiap 3 minggu. 3 minggu berikutnya lagi turun lagi setengah kilo dalam 3 minggu gitu. Dok, penyebab kemacetan yang sering apabila misalnya pasien itu tetap menjalankan pola diet yang telah ditetapkan? Metabolismenya turun. Dia pasti proses adaptasi jalan dia. Ya. Jadi dia paling tidak mungkin lebih males, lebih ini. Nah, kita encourage-nya dengan olahraga untuk merangsang metabolismenya kembali. Ya. Kalau kita lihat satu contoh mungkin
kesan saya kayak kurang praktis gitu deh. Kita untuk satu pasien saja tuh kita hitungnya lama banget gitu. Apakah Betul. kita cari yang lebih praktis gitu, kita beri nasihat praktis gitu, misalnya kamu perbanyak olahraga, kurangi yang snack-snack gitu, supaya mungkin lebih gampang kan. Biasa seringkali tuh orang tuh dalam kehidupan sehari-hari tuh kita hitung kayak matematik ini betapa susah, karena setiap hari bisa saja tuh dia dibawakan mungkin roti, dia mungkin berjalan jalan-jalan kemana, dapat macam-macam lah bisa sumber makanan itu, sehingga susah sekali bisa jamin bahwa dia bisa ngikutin persis apa yang kita hitung di kertas ini. Iya, saya setuju. Jadi ada dua pilihan biasanya kita tawarkan sama mereka. Apakah dia menggunakan food replacement ataukah dia menjaga dietnya. Kalau dia menggunakan food replacement itu memang perhitungannya jauh lebih gampang. Kenapa? Karena food replacement sudah dipatok dia kalorinya sekian. Ya, jadi nggak usah repot-repot lagi dia ngitung seperti ini. Tinggal kita berikan dia makan, sekali makan itu dia makan apa saja gitu. Dan biasanya dia sangat rendah ininya. Kalorinya sangat rendah food replacement itu. Sehingga kita cuma berikan dia suplemen yang sifatnya high protein, high mineral dan vitamin, ya. Karbohidratnya kita hilangkan, kalorinya. Nah, tapi kalau orang itu milih seperti yang kita minta, ini kan perhitungan ini kan kita tidak di depan dia ngitungnya gitu ya. Kita ngitungnya di belakang. Jadi setelah pasien pertama kita suruh datang, kita hitung, kita periksa, kemudian suruh dia pulang, kemudian minggu depan itu lagi kita sudah siapkan hitungan seperti ini. Oh Bu, dia perlu sekian. Kita kirim ke ini. Kita kirim ke mana namanya? Ke dietitian yang hitung kan, jenis kan, oh makan ini boleh, makan itu nggak boleh kan itu. Setelah itu dia balik lagi ke kita dan memang terus terang tidak praktis. Mungkin bisa dicarikan model yang praktis, tapi kalau pakai model seperti yang Pak sebutkan tadi dengan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, kelihatannya tidak akan menurun berat badannya. Pengalaman saya tidak akan turun dia. Dia akan berhenti di stuck di situ. Kenapa? Karena nggak mungkin dia disiplin gitu ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang sering adalah dia lupa makan. Bukan dia dia lupa makannya. Sehingga akhirnya nggak inget yang dia makan apa. Tapi dengan membuatkan program begini, orang biasanya, saya harus hati-hati gitu ya. Nah, kemudian kita sarankan dia untuk timbang berat badan setiap hari. Atau mencatat makanannya dia setiap hari. Setiap kali makan. Di sana dia tahu, ekses saya banyak sekali gitu. Sehingga dia cenderung untuk lebih taat. Gitu. Nah itu tadi juga kemoderatan itu juga perlu kita perhatikan seperti yang Pak sarankan tadi. Itu Pak. Dok, saya mau tanya. Iya. Tadi kan ada yang pakai itu yang pengganti Food kayak, replacement. itu kan banyak sekarang yang dijual di pasaran itu berupa susu kan. Iya. Kemudian ada susu, terus ada biskuitnya, kemudian juga ada yang kandungannya CLA gitu. Apa itu CLA? Apa ya? Carnitin. Linoleic acid ya? I see. Ya. Lipoic acid. Iya, lipoic acid. Itu gimana dok fungsinya? Perlu nggak itu dikonsumsi lagi gitu? Nah, itu sebetulnya mempermudah kita untuk ngitung sebetulnya. Jadi dengan food replacement itu dia tinggal kocok, dia sudah dapatkan apa yang dia perlukan. Sudah. Cuman tentu mahal kan, dan tidak semua orang bisa. Nah, mungkin untuk kelas ekonomi menengah ke atas, it's okay ya. Tinggal kita tambahkan suplemen aja. Dan biasanya itu sudah dirancang sehingga kebutuhan protein mineralnya dia tidak sampai defisit. Itu. Jadi dirancang seperti makanya suplemennya banyak dia. Tapi untuk orang-orang yang pingin
pingin diet yang betul-betul diet, kadang-kadang ada orang memang merasa pingin seperti itu karena dia merasa apa itu minum susu itu kok rasanya kalau nggak makan gitu ya. Ya kita buatkan gitu. Ya mesti kita buatkan yang seperti itu. Dan tidak sedikit yang reject, tidak sedikit. Wah susah. Tapi akhirnya dia balik lagi. Kenapa? Karena dia setelah ke tempat lain dia jadi yoyo. Kenapa? Karena lebih banyak orang memberikan dengan dengan diuretika, dengan obat-obatan yang sifatnya meningkatkan metabolisme, itu tetap jadi yoyo. Balik lagi. Dok, kemudian ada suplemen sekarang seperti carb blocker. Jadi apa ya, Carb blocker. memblok karbohidrat itu berfungsi nggak sebenarnya dok? Terus gimana kerjanya? Kemungkinan dia sehingga apa ya, absorpsi karbohidrat itu dia memerlukan kalau pompa sodium, pompa Na. Kalau pompa itu yang diblok sama dia, jadi enzimnya diblok, sehingga akhirnya karbohidrat tidak diserap. Berapa persen? Nah ini nggak tahu. Berapa banyak yang dibuang, berapa banyak yang diserap, kita nggak tahu. Kemudian jadi apa dia? Jadi feses, orang dia sudah pecah jadi karbohidrat, sudah jadi gula, nggak tahu saya. Ilmunya kurang saya di situ. Ya, makasih dok. Ada lagi? Nggak kedengeran suaranya loh. Hilang lagi. Oke. Kalau nggak ada, pas. Udah waktunya juga 3:30 nih sekarang. Oke, kalau gitu, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mendiet. Mulai dengan diri sendiri dulu. Ya. Makasih dok. Selamat sore. Sore. Makanya dokter ahli gizi nggak bisa banyak pasiennya. Satu pasien konsultasinya bisa 1 jam sendiri. Mesti appointment. Iya, punya PR di rumah. Nggak, biasanya kita pakai ada program itu, tinggal ngitung aja. Tinggal kita masukkan, ntar keluar sendiri dia berapa. Berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badan kita harapkan berapa, keluar deh sekian kalori, lemak sekian, protein sekian gitu. Jadi nggak seburuk itu. Kalau gitu pakai manual ya habis waktunya. Ya itu seninya di situ. Seninya biasanya kalau saya kirimkan dietitian. Dietitian yang ini, yang ngitungkan. Karena saya nggak sanggup kalau sampai ke situ. Oke. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Sore. Jangan lupa ininya, tulisannya ya. Tulisannya tolong. Saya juga mau tak kirim. Malam ini dah saya kirim ntar. Janji-janji palsu.